Jangan kita ini sembarangan diutus Allah, lari ke kanan atau ke kiri. Izinkan Tuhan mengutus kita. Puji Tuhan, Shalom. Bapak Ibu sidang Tuhan yang kami kasihi, kemurahan Tuhan Allah kita menyertai setiap kehidupan kita. Hari ini firman Tuhan mengajar kepada kita tentang siap diutus. Ya. Diutus kemana? Saudara kasih Tuhan, secara dunia banyak orang kepingin diutus ke sana kemari, bisa nikmati ini dan itu dan itu. Tetapi hari ini firman Tuhan berbicara kepada kita, diutus untuk melayani Tuhan. Saudara siap melayani Tuhan? Melayani Tuhan itu dimanapun kita berada, itu melayani Tuhan. Tidak harus di mimbar sebuah gereja, tetapi kita diutus dimanapun di jalan bisa. Kita bisa melakukan ini dan itu, karena Tuhan beserta kita yang mengutus kita, maka sampailah utusan itu dan membawa satu damai sejahtera. Kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-78 ayat yang ke-70 sampai ke-72. Kita akan baca. Dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba. Kita baca dulu ayat yang ke-70 ini. Daud hambanya, hamba Tuhan, diambilnya dari antara kandang-kandang kambing domba. Di dalam kandang-kandang itu ada kambing dan domba. Saudara dan saya, apakah kita masuk kambing atau masuk domba? Firman Tuhan ini sungguh luar biasa, menjelaskan kepada kita di antara ayat di kandang-kandang itu ada kambing dan domba. Pilihan Allah dan Allah mengutus hambanya itu tidak pernah salah. Saudara saya diberikan kesempatan diutus oleh Allah, tidak salah. Waktu yang terbaik, Bapak Ibu, pergunakanlah. Jangan kita ini sembarangan diutus Allah, lari ke kanan atau ke kiri. Izinkan Tuhan mengutus kita. Arti diutus Bapak Ibu, saudara ini ada punya kesempatan, punya potensi, bisa melaksanakan. Melaksanakan apa? Melaksanakan perintah firman Allah. Saudara, Tuhan Allah kita punya maksud yang mulia. Dan Dia Allah yang ajaib mengetahui hati kita, kemampuan kita. Lalu diutusnya. Meskipun di tengah-tengah kambing domba. Dia Allah yang hidup dengan matanya yang sangat jeli. Ada sekelompok kambing, ada sekelompok domba. Allah memberikan pilihannya. Itu tepat. Allah memilihnya kita tidak mau sembarangan. Kalau cara dunia mungkin dilihat dari ujung rambut, dilihat sampai ujung telapak kaki. Diudak-udak, dibolak-balik,
latar belakangnya, kelahirannya apa. Mungkin orang bicara sio. Kalau orang Jawa mengatakan kelahiran Kliwon, Legi, Pahing. Saudara kasih Tuhan, semua hari itu sangat-sangat baik. Di mana Allah memberikan kesempatan buat kita dengan tangan yang perkasa, dengan tangan yang hebat. Meskipun di tengah-tengah itu ada kambing, domba itu tetap dipilihnya, dikeluarkannya dari kerumunan-kerumunan yang menghambatnya. Saudara kasih Tuhan, kita sering diutus oleh Allah, tapi kita banyak menemukan hambatan. Kita sering menemukan banyak caci maki. Kita sering menemukan banyak orang-orang menghinanya. Mengatakan kamu orang tidak mampu. Kamu orang yang tidak bisa. Tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu sekolahmu tidak tinggi. Latar belakang yang jelek. Bicaramu tidak bisa baik. Sidang Tuhan yang kami kasih, Dia Allah yang sangat-sangat baik. Dia melihat hati. Mungkin orang tua kita menyampingkan. Mungkin kawan kita menyampingkan. Yang penting hari ini kita semua siap diutus. Maka utusan surga itu menjungkir balikan segala keangkuhan yang dibangun oleh manusia. Utusan surga itu datang memporak-porandakan pembangunan yang dibangun oleh manusia. Kalau Dia Allah yang perkasa, memberikan rancangan-rancangan damai sejahtera, memberikan masa depan yang bagus. Bapak Ibu, sidang Tuhan yang kami kasih, tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi. Tidak ada seorang pun yang sanggup menghambatnya. Percayalah, engkau hari ini dapat berdiri teguh. Meskipun engkau dikelilingi oleh kambing-kambing yang suka menanduk, yang suka membuat mungkin kau disenggol ke kanan atau ke kiri. Tetapi engkau dapat berbicara atas nama Tuhan Allah. Sidang Tuhan yang kami kasih, dengan siap hati kita melaksanakan, Tuhan tetap menopang kita. Kita lanjut ayat yang ke-71. Dari tempat domba-domba menyusui, ditatanginya Dia untuk mengembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Bapak Ibu, sidang Tuhan yang kami kasihi, dari tempat domba-domba yang menyusui, di mana domba-domba ini sedang menyusui anak-anaknya.
domba-domba ini merajut secara manusia. Tetapi Allah yang Maha Kuasa itu ajaib. Dirajutnya dari surga. Dirajutnya menjadi seorang pemimpin yang tangguh. Dibenainya supaya kita ini menjadi seorang pemimpin-pemimpin yang tangguh, yang bisa melaksanakan. Dikatakan untuk mengembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Dirajut dari manusia bisa menagih. Artinya, dulu kamu pernah aku tolong. Ayo sekarang kembalikan. Iblis itu perbuatannya suka meminta kembali. Setelah ditolong, dia minta pengembalian yang berlipat-lipat. Domba yang Allah tunjukkan dipilihnya untuk menjadi pemimpin, untuk melaksanakan. Kita semua adalah dipilih oleh Bapa kita di surga untuk menjadi pemimpin. Artinya menjadi pemimpin ini bisa melaksanakan, bisa ngiring, bisa menjadi satu panutan, di mana domba-domba yang lain itu banyak yang tersesat. Domba-domba yang lain itu banyak yang meminta makanan tetapi penuh dengan kelaparan, tidak bisa makan. Tetapi saudara saya, kesempatan hari ini ditunjuk oleh Bapakmu yang di surga. Beri mereka makan. Jadilah pemimpin yang bijak, yang bisa melaksanakan. Pilihan Allah menunjuk saudara bukan secara kebetulan. Bukan hasil diundi oleh manusia atau dikopiok nama saudara keluar, bukan. Tetapi dia Allah yang hidup menunjuk saudara untuk jadi saluran berkat, untuk bisa melaksanakan. Di mana banyak di sekeliling kita ini orang-orang yang haus, orang-orang yang lapar, orang yang membutuhkan kasih dari Allah. Di mana sekeliling kita banyak orang-orang yang tersesat. Ayo, saudara dipilih oleh Allah. Bukan secara undian atau secara kebetulan. Tetapi kesempatan yang terbaik ini untuk bisa melaksanakan. Jadilah pemimpin meskipun di kelompok yang kecil. Biarlah Bapak Ibu sidang Tuhan bisa melaksanakan menjadi pemimpin bukan secara kebetulan. Kita lanjut Bapak Ibu. Ayat yang ke-72. Ia mengembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Sidang Tuhan yang kami kasih, Allah inginkan ketulusan hati. Daud dipilih oleh Allah
Meskipun dalam lingkungan keluarganya Daud ini disampingkan. Daud hanya diberikan kesempatan untuk mengembalakan kambing domba di padang belantara, mungkin di tengah-tengah hutan, dan ketemulah dengan itu singa, beruang, atau binatang-binatang buas yang lainnya. Ketangkasannya Daud tidak seberapa. Pengalamannya tidak seberapa. Senjatanya pun sangat-sangat sederhana. Tetapi Daud memiliki tongkat kuasa firman Allah. Tongkat kuasa firman Allah inilah yang meluruskan, yang membenarkan situasi yang tidak ada damai, situasi kacau. Dengan tongkat kuasa Allah ini, turunlah kuasa urapan surga, membawa kedamaian. Yang sakit disembuhkan, yang matanya buta dicelikkan dalam nama Yesus. Yang punya persoalan hari ini, Tuhan memberikan solusi-solusi yang terbaik. Sidang Tuhan yang kami kasihi, pilihan Allah kepada saudara, sekali lagi saya katakan, bukan secara kebetulan, tapi karena program Allah, rancangan Allah kepada setiap di antara kita. Di mana rancangan Allah itu rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Rancangan yang penuh dengan masa depan yang cerah, bukan suram. Kemarin-kemarin kita gagal. Kemarin-kemarin keluarga kita mencemooh. Keluarga kita menghina. Tetapi kesempatan pada hari ini, Tuhan Allah kita yang kita sembah memilih kita menjadi seorang pemimpin. Diutusnya kita dengan ketangkasan yang dari firman Allah, kita dapat bekerja bagi Tuhan Allah kita. Soal yang lain Tuhan yang cukupkan. Sesuai dengan firman Tuhan Matius pasal 6 ayat ke-33, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Kebutuhan kita, masa depan kita, Tuhan yang cukupkan. Carilah dahulu kerajaan Allah, semuanya akan Tuhan tambahkan. Kepada sidang Tuhan yang kami kasihi, ayo penuh dengan semangat melayani Tuhan. Tuhan utus saudara menjadi pemimpin. Kita baca ayat yang terakhir, Mazmur pasal yang ke-20 ayat yang ke-7. Saya bacakan. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya, dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Saudara kasih Tuhan, Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Apakah saudara dan saya sudah diurapi Tuhan? Kita katakan, amin, kita adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Orang yang diurapi Tuhan dapat bekerja. Dapat bekerja. Saudara, orang yang dapat bekerja itu adalah orang yang dipercaya. Orang yang siap diutus oleh Bapa yang di surga. Siapkan hati kita masing-masing, bahwa kita ini adalah orang-orang yang diutus oleh Tuhan. Dan Tuhan sudah memberikan kemenangan. Arti kemenangan itu karena saudara dan saya adalah orang-orang yang diurapi Tuhan.
Biarlah urapan surga itu memberikan betul-betul kemenangan yang lebih luas. Luaslah apa yang Tuhan katakan. Karena dengan firman Tuhan, luaslah yang menjadi satu kerinduan kita, yang menjadi satu kemenangan buat kita. Saat ini yang belum mendapatkan jalan, Tuhan berikan jalan. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Saya percaya Bapak Ibu sidang Tuhan yang kami kasih, kesempatan yang terbagi ini Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa, hamba percaya Tuhan, Engkau sudah memberkati kami semua, Engkau sudah berikan kemenangan buat kami semua, Engkau sudah memberikan minyak urapan kepada kami semua, dan aku percaya Engkau sudah memberikan kesembuhan, dan memberikan solusi yang terbaik untuk kehidupan kami semua. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.